Bani Quraizah adalah salah satu dari suku-suku Yahudi di Arabia Utara, yang menetap di Wadi Yatrib atau Madinah sampai abad ke-7. Bani Quraizah diperkirakan datang ke Hijaz pada masa peperangan Yahudi Romawi, lalu mereka menetap di Madinah. Keunggulan budaya membuat mereka berada dalam posisi dominan secara ekonomi dan politik. Dominasi Yahudi Bani Quraizah mulai berkurang saat kedatangan dua suku Arab, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj dari Yaman. Ketika dua suku tersebut terlibat konflik satu sama lain, suku-suku Yahudi yang telah menjadi sekutu dari suku-suku Arab tersebut memanfaatkan situasi. Mereka mendukung pihak-pihak yang berbeda, sehingga Bani Aus dan Bani Khazraj selalu berselisih. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, kaum Yahudi yang lebih dulu tinggal di Madinah mulai kehilangan kenyamanannya. Mereka merasa pengaruhnya berkurang, karena kedua suku yang sebelumnya terus berperang, yakni suku Aus dan Khazraj, kini bisa hidup damai setelah kedatangan Rasulullah. Sejak itu, kebencian terhadap Rasulullah terus merasuki kaum Yahudi, hingga kerap membuat makar terhadap Rasulullah dan kaum Muslim. Mereka pun kerap mengkhianati janji yang telah disepakati untuk saling menjaga kota Madinah. Pada tahun 627 Masehi, ketika pasukan Quraisy Mekah dan para sekutunya mengepung kota Madinah dalam pertempuran Khandaq, Bani Quraizah malah mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka tidak membantu mempertahankan Madinah, tetapi malah bersekutu dengan pasukan koalisi Quraisy dan menyerang kaum muslim dari belakang. Kisah perang Khandaq dapat Anda saksikan di link deskripsi video ini. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin telah memperoleh kemenangan dalam perang Khandaq, kaum muslimin pun kembali ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah dan kaum muslimin mulai meletakkan senjata mereka. Syekh Safifur Rahman Al-Mubarakfuri, dalam salah satu kitab sirahnya mengatakan, bahwa di waktu zuhur sehari setelah kepulangan Rasulullah menuju Madinah, ketika beliau meletakkan senjatanya dan hendak mandi di rumah Ummu Salamah, tiba-tiba malaikat Jibril datang menemuinya, lalu berkata, "Apakah Anda hendak meletakkan senjata?" "Demi Allah, kami para malaikat belum akan meletakkan senjata. Keluarlah Anda untuk memerangi mereka." Malaikat Jibril berkata sambil memberikan isyarat kepada Rasulullah untuk pergi memerangi Bani Quraizah. Menerima perintah tersebut, Rasulullah langsung bergegas untuk melaksanakannya. Beliau segera memerintahkan kepada para sahabat untuk segera bergerak menuju Bani Quraizah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya agar menunda sholat Asyar sampai di perkampungan Bani Quraizah. Kendati demikian, ada beberapa sahabat yang melaksanakan sholat Asyar di tengah perjalanan, karena khawatir waktunya akan segera habis. Karena berbeda pendapat, para sahabat memberanikan diri untuk menyampaikan semua itu kepada Rasulullah. Karena khawatir apa yang dilakukannya terjerumus pada kesalahan, namun beliau tidak menegur dan memarahi seorang pun dari mereka. Setibanya di pemukiman Bani Quraizah, Rasulullah segera memerintahkan para sahabat untuk langsung mengepung perkampungan Yahudi Bani Quraizah yang berlindung di benteng mereka. Ka'ab bin Asad, pemuka Bani Quraizah, berkata kepada orang-orang Yahudi, "Hai orang-orang Yahudi, kalian telah melihat sendiri apa yang sedang menimpa kalian. Aku mempunyai 3 saran. Untuk itu, ambillah mana saja sesuka kalian." Ka'ab bin Asad berkata, "Kita ikuti lelaki ini," maksudnya Rasulullah, dan membenarkannya. "Demi Tuhan, kalian sebenarnya sudah tahu bahwa dia benar-benar seorang nabi yang diutus dan bahwa dialah yang disebut dalam kitab kalian. Jika saran ini diambil, nyawa kalian akan selamat, begitu juga nyawa anak-anak dan istri-istri kalian." Akan tetapi salah seorang dari mereka menolak. "Sampai kapanpun, kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat." Ka'ab lalu berkata, "Jika begitu,
kita bunuh saja semua anak dan istri kita, lalu kita keluar mendatangi Muhammad dan para pengikutnya dengan pedang terhunus." Sebahagian mereka berkata, "Apa dosa anak dan istri kita?" Ka'ab berkata lagi, "Jika saran ini juga kalian tolak, malam ini adalah malam Sabtu. Semoga saja Muhammad dan para pengikutnya tidak akan menyerang, dan memberi kesempatan pada kita untuk beribadah. Sebab itu, ayo kita turun dan serbu mereka, siapa tahu kita bisa menyergap mereka." Saran ketiga ini pun mereka tolak. Akhirnya karena bingung dan takut, mereka menyerah dan tunduk di bawah keputusan hukum Rasulullah. Setelah Bani Quraizah takluk dan menyerah, Rasulullah memutuskan hukum bagi mereka. Sejak zaman jahiliyah, Bani Quraizah telah memiliki ikatan persekutuan dengan suku Aus. Karena itu, Rasulullah memilih Sa'ad bin Mu'az dari suku Aus untuk memutuskan hukum bagi Bani Quraizah. Kala itu Sa'ad tengah dirawat di sebuah tenda karena terluka akibat lemparan anak panah sewaktu perang Khandaq. Ketika Sa'ad bin Mu'az datang, Rasulullah berseru kepada kaum Ansor, "Berdiri dan sambutlah pemimpin dan orang terbaik di antara kalian." Setelah itu, Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Mereka Bani Quraizah akan tunduk pada keputusan hukum darimu." Sa'ad berkata, "Setiap orang dari mereka yang ikut perang Khandaq harus dihukum mati, dan keturunan mereka dijadikan tawanan." Mendengar keputusan saat ini, Rasulullah bersabda, "Engkau telah memutuskan perkara mereka sesuai hukum Allah." Sa'ad bin Mu'az kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang lebih kusukai untuk kuperangi, selain kaum yang mendustakan dan mengusir utusan-Mu. Ya Allah, aku menduga bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan antara kami dan mereka Quraisy Mekah. Jika memang masih ada peperangan melawan mereka, berilah aku kesempatan hidup untuk berjihad di jalan-Mu melawan mereka. Namun, jika Engkau telah mengakhiri peperangan, letuskanlah lukaku ini dan jadikanlah kematianku di jalan-Mu." Tak lama berselang, luka Sa'ad bin Mu'az meletus tanpa disadari seorang pun yang menemaninya. Darah pun mengucur deras dan menjadi sebab kematiannya. Selanjutnya Yahudi Bani Quraizah dipaksa turun dari benteng-benteng mereka, lalu digiring ke parit-parit Madinah. Setiap lelaki dari mereka yang ikut perang Khandaq dihukum mati, sementara anak cucunya dijadikan tawanan. Huyai bin Akhtab termasuk salah seorang yang dihukum mati. Dia adalah seorang pembesar Yahudi Bani Nadir, yang berhasil membujuk Bani Quraizah untuk mengkhianati perjanjian dan melanggar kesepakatan dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Huyai dibawa ke hadapan Rasulullah, dengan kedua tangan terikat di leher. Ketika matanya tertuju ke arah Rasulullah, Huyai berkata, "Demi Tuhan, aku takkan mencela diriku sendiri karena telah memusuhimu. Namun, siapa saja yang mempermalukan Tuhan, niscaya dia akan dipermalukan." Beberapa saat kemudian, Huyai didudukkan, lalu kepalanya dipenggal. Demikian sejarah pengkhianatan Bani Quraizah. Hingga akhir hayat, mereka tetap tidak mau mengakui Muhammad sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah, sekalipun mereka mengetahui kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab.